Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 4 dan 5. Simak. Mata pelajaran kita yang pertama yaitu PPKN Garis 3.1 dan 4.1. Nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai persatuan berarti sikap mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai persatuan dapat diwujudkan dengan sikap menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman dijadikan lem bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan alasan untuk bersatu. Selain itu, nilai persatuan dapat diwujudkan melalui hidup bergotong royong, membiasakan sikap cinta tanah air, serta mengembangkan rasa patriotis dan nasionalis. Sikap nasionalis dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan mencintai produk dalam negeri. Sementara itu, rasa patriotisme dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan mengharumkan nama bangsa dengan ikut berkompetisi dalam kejuaraan tingkat internasional seperti ikut beragam lomba olimpiade. Mata pelajaran yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menentukan informasi penting atau gagasan pokok tiap paragraf dalam teks. Berdasarkan gagasan pokok yang kamu temukan, kamu dapat menyusun kesimpulan. Berikut langkah menyusun simpulan yang dapat kamu ikuti. Yang pertama, catat gagasan pokok atau informasi penting tiap paragraf dalam teks. Yang kedua, susun informasi pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, perbaikilah apabila terdapat kesalahan dalam informasi yang kamu susun. Mata pelajaran yang ketiga adalah IPS KD 3.1 dan 4.1. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Bagaimana kondisi geografis wilayah Indonesia? Indonesia merupakan negara yang berada di sekitar Khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan dan penyinaran matahari tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Bagaimana kondisi geografis negara-negara ASEAN? Apa pengaruh kondisi tersebut terhadap kehidupan penduduknya? Simak materi berikut untuk menemukan jawabannya. Kondisi geografis sebuah negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan letak astronomisnya,
Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak tersebut menyebabkan sebagian besar negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Negara dengan iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Hanya ada satu wilayah di Asia Tenggara yang memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Kondisi tersebut menyebabkan Myanmar memiliki 3 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Iklim tropis sangat cocok bagi pertumbuhan tanaman pangan. Padi merupakan tanaman pangan utama yang dikembangkan di kawasan ASEAN. Negara penghasil padi terbesar di ASEAN adalah Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Selain itu, hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik di kawasan Asia Tenggara karena tersedianya makanan bagi hewan ternak. Iklim tropis menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu jarak antar pohon yang rapat, memiliki daun yang lebat, hujan sepanjang tahun, dan jenis tumbuhan beraneka ragam. Hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Hutan disebut paru-paru dunia karena pohon di dalamnya menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan hujan tropis di kawasan Asia Tenggara menghasilkan banyak kayu dan rotan sebagai bahan baku industri di seluruh dunia. Jenis kayu yang dihasilkan meliputi mahoni, eboni, ulin, dan jati. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut yang luas. Hanya ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara mengembangkan kegiatan perikanan tangkap, terutama penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. Hasil perikanan tangkap di kawasan Asia Tenggara yaitu ikan tuna, cakalang, dan udang galah. Selain kegiatan perikanan, kawasan laut di Asia Tenggara dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi. Pelabuhan di Selat Malaka merupakan pelabuhan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Keramaian ini disebabkan letak Selat Malaka berada pada jalur perdagangan dunia. Pelabuhan kargo di Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Kegiatan pariwisata juga berkembang di kawasan laut Asia Tenggara karena keindahan panoramanya. Berbagai bahan tambang seperti minyak dan gas bumi juga terkandung di Laut Asia Tenggara sehingga berkembang kegiatan pertambangan. Mata pelajaran yang keempat adalah SBDP KD 3.4 dan 4.4. Alat dan teknik membuat patung. Alat merupakan faktor penting dalam membuat patung. Berikut beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat patung. Yang pertama adalah pahat. Pahat adalah alat yang terbuat dari logam yang memiliki mata pisau di bagian ujung. Pahat berfungsi untuk memahat atau mengurangi permukaan bidang sesuai bentuk yang diinginkan. Pahat juga digunakan pada bahan yang keras dan sedang atau semi lunak. Yang kedua, palu. Merupakan alat pelengkap pahat. Palu digunakan untuk memukul pahat sehingga pahat menekan bidang yang ingin dibentuk. Yang ketiga, butsir. Adalah alat berupa kayu dengan ujung berupa lengkungan kawat atau mata pisau kecil yang digunakan untuk mengukir bahan lunak. Yang keempat, tang. Merupakan alat yang digunakan untuk membengkokkan, mengencangkan, dan memotong kawat. Tang berguna pada saat membuat patung yang menggunakan rangka kawat. Yang kelima, sendok adonan. Merupakan alat yang digunakan untuk mengambil adonan
dan menempelkan pada kerangka patung. Yang keenam, meja putar. Merupakan meja yang dapat diputar, berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus mengitari patung. Meja putar digunakan pada pembuatan patung berbahan tanah liat. Dan yang terakhir, cetakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak menggunakan bahan cor seperti logam. Membuat patung dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik sesuai bahan yang digunakan. Beberapa teknik membuat patung sebagai berikut. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik yang dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat sehingga diperoleh bentuk patung. Teknik pahat digunakan pada bahan keras seperti batu dan kayu. Alat yang digunakan pada teknik pahat yaitu kikir, pasah, amplas, dan lain-lain. Yang kedua adalah teknik butsir. Teknik butsir digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. Teknik ini dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, dan menekan bahan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pematung menggunakan tangan untuk membentuk patung. Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah butsir, kayu, dan kawat. Yang ketiga, teknik cetak. Teknik cetak dibedakan menjadi dua, yakni cetak dan cetak tuang atau cor. Teknik cetak dilakukan dengan memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Cetakan dapat berupa cetakan satu sisi maupun cetakan dua sisi simetris seperti kerang. Selanjutnya, teknik cetak tuang atau cor adalah teknik membuat patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian menuangkannya pada cetakan. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan bahan cair atau bahan yang dapat dicairkan, seperti semen, fiberglass, perunggu, dan emas. Yang keempat, teknik konstruksi. Teknik ini membuat patung dengan cara merangkai dan menyambung bahan berupa logam atau besi dengan menggunakan las. Yang terakhir, teknik merangkai. Teknik merangkai merupakan teknik membuat patung dengan cara merangkai berbagai macam bahan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.